Rekaman terakhir episode 3. Malam itu, Andri tidak pulang ke rumah. Ia tahu pesan ancaman yang masuk bukan sekadar gertakan. Ia memutuskan menginap di ruang arsip kantor, tempat yang jarang dilirik orang. Lampu padam pukul 2 dini hari. Suara hujan mereda, tapi suara langkah di lorong membuat Andri terjaga. Ia mengintip lewat celah pintu. Seno berjalan pelan, membawa map tebal yang diselipkan di balik jaket, menuju ruang barang bukti. Andri menunggu 5 menit lalu mengikutinya. Ruang barang bukti gelap, pintu tidak terkunci. Di dalam, rak tempat flash disk dan ponsel korban seharusnya berada kini kosong. Seno menutup map dan memasukkannya ke tas ransel. Andri menahan diri untuk tidak bergerak, tapi lantai berderit. Seno menoleh cepat. Wajahnya terlihat jelas oleh cahaya senter yang ia bawa. Andri, kamu seharusnya di rumah. Suara Seno tenang, seperti berbicara ke rekan kerja biasa. Apa yang kamu lakukan? Tanya Andri menahan napas. Seno tersenyum tipis. Menyelamatkan nyawamu. Ia berjalan mendekat. Tas ransel masih di pundak. Kalau aku tidak ambil ini, kita berdua akan hilang. Andri tidak sempat bertanya lebih lanjut. Suara pintu depan kantor berderit keras. Langkah-langkah berat masuk. Bukan satu orang, bukan dua, minimal 5 pasang sepatu. Seno mematikan senter, menarik Andri ke sudut gelap di balik lemari logam. Dari celah, Andri melihat 3 pria berseragam hitam masuk. Tidak ada tanda pengenal. Mereka bergerak cepat memeriksa rak. Salah satunya berkata, barangnya sudah dipindahkan. Kita harus cari 2 orang itu sebelum pagi. Andri merasakan darahnya dingin. Seno menatapnya, kini tanpa senyum. Mereka bukan polisi, bisiknya. Mereka yang memerintah semua ini. Suara langkah semakin dekat. Salah satu pria hitam berhenti tepat di depan lemari. Tangannya memegang gagang pistol. Mereka menahan napas sampai pria itu berbalik pergi. Ketika situasi sedikit tenang, Seno menarik Andri keluar lewat pintu belakang. Hujan mulai turun lagi. Mereka masuk ke mobil patroli yang terparkir di pojok halaman. Seno mengemudi tanpa menyalakan lampu depan. Sekarang kamu sudah ikut terlibat. Kamu tidak bisa mundur. Andri menatap ransel di pangkuan Seno. Di dalamnya ada semua bukti. Seno mengangguk. Dan nama yang kamu cari. Mobil melaju menembus hujan. Tapi Andri merasa udara di dalam mobil semakin berat. Karena ia mulai memahami sesuatu. Kalau benar ada nama yang memerintah semua ini. Dan nama itu ada di dalam ransel, maka ada kemungkinan besar nama itu adalah seseorang yang ia lihat setiap hari. Seno melirik sekilas. Kamu siap? Andri mengangguk ragu. Tapi sebelum ia menjawab, lampu besar dari truk di belakang menyala terang. Mobil mereka disorot. Suara mesin truk mendekat cepat. Seno menginjak gas, tapi jalan licin. Ban tergelincir. Mobil berputar dan berhenti di pinggir jurang kecil. Truk itu berhenti 5 meter di belakang. Pintu terbuka. Siluet seseorang berdiri di bawah hujan. Dan Andri mengenali wajah itu bahkan dari jauh. Itu adalah wajah kasat reskrim mereka sendiri.